kita akan masuk dalam materi luas bangun datar. Nah, yang pertama adalah persegi. Karena persegi itu memiliki sisi yang sama, 4 sisi yang sama, sisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, misalkan dia memiliki sisi 6 cm. Nah, berapa luasnya? Kita akan menghitung luasnya dengan memasukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya apa? Rumus luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Karena sisinya adalah 6 cm, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, yaitu berarti 6 kali 6. 6 kali 6 berapa? 36 cm pangkat 2. Maka luas perseginya adalah 36 cm kuadrat. Oke, bagaimana dengan contoh yang lain? Misalkan ada suatu persegi dengan ukuran 10 cm. Oke, kita masukkan dalam rumusnya. Luas persegi yaitu sisi kali sisi, atau kita singkat S kali S. Kemudian kita hitung, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 10 dikali 10. 10 kali 10 berapa? 100 cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Maka luas dari persegi dengan ukuran sisi 10 cm yaitu 10 cm kuadrat. Terlanjut di persegi panjang. Nah, ingat kalau persegi panjang ini dia memiliki sisi yang berbeda. Nah, sisi yang sama itu adalah sisi yang ini, itu ukurannya sama dengan sisi yang di atas. Ini biasa kita namakan sebagai panjang. Kemudian sisi yang di samping ini sama ukurannya dengan sisi yang di samping kiri sini. Ini biasanya dinamakan dengan lebar. Jadi sesuai dengan gambarnya. Bagaimana cara mencari luas persegi panjang? Oke, jadi rumus luas persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar. Panjangnya ini, panjangnya ini, lebarnya adalah ini. Oke, misalkan ada suatu persegi panjang dengan panjang, ukuran panjangnya adalah 10 cm dan lebarnya adalah 8 cm. Nah, gimana cara mencarinya? Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 10 dikali 8. 10 kali 8 berapa? Ingat, mengalihkan yang ada nolnya. 1 dikalikan 8, 8. Tinggal ditambahkan nolnya 1. cm kuadrat. Ingat, dalam luas satuannya itu berubah menjadi pangkat 2. Beda dengan keliling. Kalau keliling dia tetap akan menjadi cm atau meter. Namun kalau luas dia akan menjadi cm kuadrat. Oke, kita masuk dalam luas jajar genjang. Luas jajar genjang rumusnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Ini alasnya. Ini alasnya. Ini tingginya. Oke, kita misalkan alasnya adalah 8 cm
sementara tingginya adalah 4 cm. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Luas sejar genjang sama dengan alas kali tinggi. Alasnya adalah 8, maka kita tulis 8 dikali tingginya adalah 4. 8 dikali 4. 8 kali 4 berapa? 8 ditambah 8, 16. 16 tambah 16, 32. 32 cm kuadrat. Ya. Jadi luas sejar genjangnya adalah 32 cm kuadrat. Contoh lainnya, misalkan ada suatu sejar genjang dengan ukuran alas adalah 10 cm dan tingginya adalah 5 cm. Nah, berapakah luasnya? Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Luas sejar genjang adalah sama dengan A kali T atau alas kali tinggi. Alasnya adalah 10 cm dikalikan dengan tingginya adalah 5 cm. 10 dikalikan dengan 5 adalah 50 cm kuadrat. Maka luas dari sejar genjang dengan alas 10 cm dan tinggi 5 cm adalah 50 cm kuadrat. Kita lanjut masuk di trapesium. Nah, trapesium ini memiliki 4 sisi. Dia termasuk dalam bangun datar yang segi 4. Ada alas bawahnya. Alas bawahnya disebut A, tapi untuk memudahkan akan kita namakan sebagai nama lain, yaitu sebagai alas bawahnya B, alas atasnya A, kemudian ada tingginya. Rumus dari luas trapesium yaitu luas sama dengan 1/2 kali A tambah B kali T. Jadi 1/2 dikali dalam kurung A tambah B, atau A tambah B. A itu adalah alas atas, B itu adalah alas bawah, dikalikan dengan T. Misalkan ada suatu trapesium dengan ukuran alas bawah. Alas bawahnya misalkan 12 cm, alas atasnya 8 cm dan tingginya adalah 4 cm. Kita akan mencari luas trapesiumnya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ingat, rumus luas trapesium yaitu 1/2 kali A tambah B dikalikan dengan T. Ingat, yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya. 1/2 dikali A nya berapa? Lihat, A itu atas, alas atasnya yaitu 8 cm ditambahkan dengan bawahnya yaitu 12 cm dikalikan dengan T. T nya adalah tinggi
4 cm. Oke, kita masukkan, kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang di dalam kurung adalah 8 ditambah 12. 8 tambah 12 berapa? 20. Maka 1/2 dikali 20 dikali 4. Ini bisa kita langsung kalikan. Ini antara 20 dan 4 bisa langsung kita kalikan. Bisa juga kita bagi terlebih dahulu. 1/2 ini dikalikan dengan 20 atau dibagi dengan ini. Maksudnya apa? Dalam pecahan kan 1/2 dikali 20, berarti setengah dari 20 itu berapa? Maksudnya seperti itu. Setengah dari 20 adalah 10. Seperti ini ya. Jadi 20 dibagi 2. Jadi 20 dibagi 2 itu berapa? Jadi kita coret dulu terlebih dahulu. Seperdua dikali 20, maksudnya adalah 20 ini kita bagi 2, maka kita coret 20 dan 2 nya. 20 bagi 2 adalah 10. Maka 10 kita taruh di atas 20 yang sudah dicoret tadi. Tulis 10. Yang tersisa tinggal 1 dikali 10 dikali 4. 1 dikali 10 adalah 10. 10 dikali 4 hasilnya adalah 40. 40 cm kuadrat. Maka luas trapesium yaitu 40 cm kuadrat. Jadi ingat, yang dikerjakan adalah yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Ditambahkan dulu yang dalam kurung, kemudian dibagi 2, kemudian dikalikan dengan tingginya. Lanjut, kita masuk di layang-layang. Kalau layang-layang ini hampir sama dengan belah ketupat, apalagi rumus untuk luas layang-layang dan belah ketupat itu sama, karena dia ada diagonalnya. Yang disebut sebagai diagonal itu yang mana? Ya, yang disebut sebagai diagonal itu adalah yang ini, dari ujung layang-layang sampai ke ujung bawah layang-layang sini, dan dari ujung kanan atau kiri layang-layang ke sampai ujung kanan atau kirinya lagi. Dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung, itu disebut diagonal atau perpotongan di dalam bangun datar. Maka kita perhatikan ukuran dari diagonalnya layang-layang. Misalkan, contohnya misalkan suatu layang-layang dengan ukuran diagonal ini adalah 12 cm dan 8 cm. Ya, rumusnya luas layang-layang apa? Rumus dari luas layang-layang yaitu luas sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Oke, D1 nya adalah, terserah kita akan ambil D1 yang D1 sebagai ini, dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, terserah. Kita tetapkan saja sebagai yang dari atas ke bawah itu adalah D1, dan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan itu adalah D2. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. 1/2 kali D1 kali D2. Jadi 1/2 dikali D1 nya 12 dikali dengan D2 nya 8. Ini bisa kita
kalikan terlebih dahulu 12 kali 8, atau bisa kita bagi 2. Kalau kita kalikan terlebih dahulu, maka kita harus menghitungnya. 12 kali 8 12 kali 8 8 kali 2 16, tulis 6, simpan 1. 8 kali 1 8, tambah 1 9, hasilnya adalah 96. Kita masukkan ke dalam cara kerjanya, yaitu 1/2 dikalikan dengan hasil dari perkalian tadi, yaitu 96. Nah, ini tinggal 96 dibagi 2. Caranya bagaimana? Kita bagi dulu yang puluhannya. Jadi 96 itu terdiri dari 9 puluhan dan 6 satuan. Nah, 90 ini dibagi 2 berapa? 45. 45 kemudian disimpan dulu 45-nya, kemudian 6-nya kita bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Maka 3-nya ditambahkan dengan 45 tadi, yaitu 48. Maka hasilnya adalah 48 cm kuadrat. Jadi bisa dikalikan terlebih dahulu, kemudian dibagi 2, atau bisa juga kita bagi 2 antara 12 dibagi 2, yaitu nanti hasilnya 6. Jadi tinggal dikalikan 6 kali 8 adalah 48, sama nanti hasilnya. Untuk belah ketupat itu sama dengan layang-layang caranya, karena rumusnya juga sama. Oke, jadi langsung saja masuk ke dalam soal. Misalkan ada suatu belah ketupat dengan, jadi sama ya dengan layang-layang. Jadi diagonal 1, diagonal 2, jadi sama ya. Ini diagonal 1, diagonal 2, itu sama ya. Kemudian rumusnya juga sama, yaitu 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Misalkan diagonal satunya adalah 20 cm, kemudian diagonal 2 nya adalah 16 cm. Maka kita masukkan ke dalam rumus 1/2 dikali 20 dikalikan dengan 16. 1/2 dikali 20 dikali dengan 16. Bisa kita kalikan terlebih dahulu ini, atau bisa juga kita bagi terlebih dahulu. Lebih gampangnya adalah dibagi dulu. Jadi 20 ini kita bagi dengan 2 dulu. 20 ini kita bagi dengan 2 di bawah sini. Maka 20-nya kita coret, 2-nya kita coret. Tinggal tersisa berapa? 20 bagi 2. 20 bagi 2 adalah 10. Yang tersisa tinggal 1 kali 10, 10. Kemudian 16 dikalikan dengan 16. Ingat cara mengalikan yang ada 10. Maka yang kita kalikan cukup satunya ini kita kalikan dengan 16. Hasilnya 16. Kemudian tinggal tambahkan 0. Jadi 160 cm kuadrat. Maka luas belah ketupatnya adalah 160 cm kuadrat. Kita masuk di segitiga. Segitiga ini ada 2 model, yaitu ada segitiga, inilah disebut sebagai segitiga siku-siku, karena dia bentuknya seperti siku, makanya dinamakan segitiga siku-siku. Kemudian segitiga sama kaki. Untuk rumus luas segitiga, baik dia gambarnya yang begini atau yang begini itu sama ya. Rumus luasnya adalah
luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali alas kali tinggi. Misalkan ada suatu segitiga dengan ukuran alasnya, misalkan alasnya 10 cm dan tingginya adalah 8 cm. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Tulis kembali 1/2 dikali alasnya 10, tingginya adalah 8. Sama dengan, kalau cara gampangnya kita bagi saja 10 ini kita bagi 2, sisanya adalah 5. 10 bagi 2 hasilnya 5. Yang termuncul di situ adalah 1 kali 5, 5 dikali 8. 5 kali 8 adalah 40 cm kuadrat. Maka hasilnya adalah luas segitiganya adalah 40 cm kuadrat. Nah, bagaimana dengan gambar yang lain? Gambar yang seperti ini, dia sama ya. Misalkan ada suatu segitiga dengan ukuran alasnya adalah 6 cm dan tingginya misalkan 10 cm. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya apa? Luas segitiga sama dengan luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, kita masukkan 1/2 dikalikan dengan alasnya 6 dan tingginya 10. Tingginya 10. Oke, cara gampangnya adalah kita bagi dulu. Jadi 6 kita bagi 2 hasilnya 3. Lihat, yang tidak tercoret adalah 1 kali 3. 1 kali 3 dikalikan dengan 10. 3 kali 10 yaitu 30 cm kuadrat. Maka luas dari segitiganya adalah 30 cm kuadrat. Luas lingkaran. Jadi lingkaran itu ada dua modelnya. Ada yang diketahui. Ya, kita masuk di luas lingkaran. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan bagian-bagian dari lingkaran. Ya, akan saya ulangi. Yang pertama adalah titik pusat, dia berada di titik sini, paling tengah. Itu namanya titik pusat, biasa disebut sebagai O. Jadi O itu adalah titik pusat. Kemudian ada selain ada O sebagai titik pusat, ada juga R jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah setengah dari diameter R. Nah, kalau diameter itu yang putus-putus ini, itu namanya diameter. Diameter itu ukuran dari ujung sini lingkaran sampai ke ujung lingkaran kembali. Itu namanya diameter. Jadi ada titik pusat, ada namanya R kecil ya kalau jari-jari. Jadi R kecil itu sama dengan jari-jari,
kemudian ada namanya D, sebut sebagai diameter. Ya, untuk mencari lingkaran, luas lingkaran, kita memerlukan nilai pi. Jadi pi itu ukurannya adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kita akan menggunakan nilai pi 22/7 saat jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan dari 7. Dan kita akan menggunakan pi yang 3,14 kalau jari-jari dan diameternya, jari-jari atau diameternya itu bukan merupakan kelipatan dari 7. Oke, kelipatan dari 7 apa saja? Kelipatan 7 itu ada 7 sendiri. 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, 7 kali 5 35, sampai seterusnya. Ini merupakan kelipatan dari 7. Oke, misalkan nanti di jari-jari atau diameternya 7, 14, 21, 28 atau 35. Nah, maka kita akan menggunakan pi yang ukurannya pi yang 22/7. Nah, nanti kalau jari-jari atau diameternya bukan kelipatan dari 7, misalkan dari 10, 3, 4, maka kita akan menggunakan pi yang 3,14. Oke, rumus luas lingkaran apa? Jadi ada dua rumus luas lingkaran. Kalau dia menggunakan jari-jari, misalkan yang diketahui dalam soal nanti jari-jari, maka kita akan menggunakan rumus luas sama dengan ini. Kalau yang diketahui jari-jari berarti pi kali r itu. Kalau yang diketahui nanti diameter, maka rumusnya pi kali d. D itu diameter ya. Jadi ada dua. Ada pi kali r untuk luas dengan yang diketahui jari-jari, dan pi kali d untuk mencari luas jika yang diketahui diameter. Ya, maka kita langsung masuk ke dalam soal. Oke, misalkan ini yang diketahui adalah jari-jarinya misalkan 14 cm. Oke, perhatikan, karena dia menggunakan jari-jari, maka kita akan menggunakan rumus yang pi kali r. Oke, luas sama dengan pi kali r. Oke, ingat kembali, apakah jari-jarinya ini merupakan kelipatan dari 7 atau bukan? Kita lihat kembali di atas. 14 ya, 14 merupakan kelipatan dari 7, maka kita menggunakan pi yang 22/7. Oke, karena kita menggunakan pi yang 22/7, kita masukkan ke dalam rumusnya. Luas sama dengan pi nya kita gantikan dengan 22/7 dikalikan dengan, ingat jari-jarinya tadi berapa? 14. Dikalikan dengan 14 kali 14. Oke. Nah, inilah kegunaannya jika kita menggunakan pi yang 22/7 dan r-nya kelipatan 7. Maka kita bagi saja seperti sebelum-sebelumnya. Jadi 14 ini kita bagi dengan 7. 14 kita coret, 7-nya kita coret. 14 bagi 7 adalah 2. Taruh di atas 14 2-nya. Oke, tinggal ditulis apa saja yang tersisa di atas dengan tidak tercoret, yaitu 22 kali 2 kali
14. Nah, ini kita kalikan. 22 dikali 2 hasilnya 22 kali 2. 22 kali 2 mengalikan 2 gampang sekali ya. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 44 dikalikan dengan 14. Kita kalikan kembali. 44 dikalikan dengan 14. 4 kali 4 hasilnya 16. Tulis 6, simpan 1. 4 kali 4 16 tambah 1 tuh 17 tambah 1 17. Kemudian 1 kali 4 4, 1 kali 4 4. Kita tambahkan 6 turun 7 tambah 4 11. Simpan 1, tulis 1, simpan 1. Kemudian 1 tambah 1 2, 2 tambah 4 6. 6 1 6. Hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Maka ini adalah luas dari lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Oke. Bagaimana dengan yang lingkaran dengan yang diketahui diameternya? Maka kita menggunakan rumus luas lingkaran yang ada diameternya, yaitu Pi kali D. Misalkan di sini suatu lingkaran dengan panjang diameter yaitu 10, misalkan 10 cm. Kita akan menggunakan rumus luas sama dengan Pi kali D. Ingat, kita lihat kembali diameternya adalah 10 cm. Nah, apakah 10 cm ini merupakan kelipatan dari 7 atau bukan? Kita lihat. Nah, 10 bukan merupakan kelipatan dari 7. Maka kita akan menggunakan Pi yang 3,14. Maka kita tulis kembali. Pi-nya adalah 3,14 dikalikan dengan diameternya berapa? 10. Mengalihkan yang ada komanya. 314 dikali 10. 3,14 dikali 10. Mengalihkan seperti biasa, jangan dulu diangkat komanya. Kita kali seperti biasa ya. 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 3 0, 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, 1 kali 3 3. Kita jumlahkan. 0 turun, 0 tambah 4 4, 0 tambah 1 1, 3 kita turunkan. Oke, kita hitung. Tadi 3,14 sebelumnya. Lihat, 3,14 sebelumnya ada berapa angka di belakang koma? Dari kanan ya. Ada 1 2. Sebelum koma itu ada 2 angka. Maka caranya hasilnya di hasil perkaliannya itu kita hitung 1 1 2 koma. Maka hasilnya adalah 31,40. Kita masukkan ke dalam hasil pekerjaan yang tadi. Jadi hasilnya adalah 31,40. Jangan lupa cm kuadratnya. Cm kuadrat. Jadi dalam lingkaran ini harus diingat kelipatan 7-nya yang bagaimana. Apa saja kelipatan 7 harus diingat, sehingga nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan Pi yang 22/7 atau Pi yang 3,14. Ya, sekian penjelasannya. Semoga bisa belajar dengan giat di ulangan harian nanti. Semangat!